Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Kami semua ini dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan tentang pemberian obat intramuskular. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung lanjut saja ke materinya. Check it out. Oke teman-teman, tahu nggak sih apa itu injeksi intramuskular? Pasti teman-teman sudah tahu dong. Baiklah, kali ini kami akan memberikan pengetahuan yang lebih lanjut mengenai injeksi intramuskular. Langsung saja simak, jangan rame, oke? Baiklah, yang pertama adalah pengertian pemberian obat intramuskular. Pemberian obat secara intramuskular merupakan pemberian obat atau cairan dengan cara dimasukkan langsung ke dalam otot atau muskulus. Jadi, pemberian obat ini melalui suntikan. Pemberian obat ini dilakukan pada bagian tubuh yang berotot besar, agar tidak ada kemungkinan untuk menusuk saraf. Nah, bagian tubuh yang berotot besar itu seperti bokong, kaki bagian atas, dan lengan bagian atas. Pemberian obat seperti ini memungkinkan obat akan dilepas secara berkala dalam bentuk depot obat. Jaringan intramuskular terbentuk dari otot yang bergaris yang mempunyai banyak vaskularisasi aliran darah, tergantung dari posisi otot di tempat penyuntikan. Tujuannya agar obat diabsorpsi tubuh dengan cepat. Prosedur pelaksanaannya, kita harus mempersiapkan alat-alat. 1. Sarung tangan 1 pasang. 2. Sepuit dengan ukuran sesuai kebutuhan. 3. Jarum steril. Kemudian 4. Ada bak sepuit. 5. Ada kapas. 6. Ada alkohol dalam kom. 7. Perlak dan pengalas. 8. Obat sesuai program terapi. 9. Bengkok. 10. Buku injeksi atau daftar obat. Setelah persiapan alat selesai, selanjutnya kita persiapan pasien. Yang pertama, kita harus memastikan identitas pasien itu benar. Kemudian, kaji kondisi pasien. Beritahu dan jelaskan pada pasien atau keluarganya tindakan yang akan dilakukan. Kemudian, jaga privasi pasien. Kelima, posisikan pasien. Baik, jika disuntik bagian paha, maka klien terlentang dengan lutut agak fleksi. Jika di lengan, posisi klien duduk atau berbaring. Nah, setelah kita selesai mengatur posisi pasien, kemudian kita membebaskan daerah yang akan kita suntik. Pakaiannya kita angkat ataupun kita lepas. Kemudian, kita mendesinfeksi permukaan kulit dengan kapas alkohol biasanya. Kemudian, menusukkan jarum dengan posisi tegak lurus 90 derajat dengan permukaan kulit. Kita lakukan aspirasi, kemudian masukkan obat secara perlahan. Menarik jarum dengan cepat apabila obat telah masuk. Kemudian kita tekan daerah bekas suntik dengan kapas alkohol. Kemudian, bantu pasien ke posisi yang nyaman. Kemudian, mengobservasi pasien. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit contoh obat beserta indikasi, kontraindikasi, dosis, dan efek sampingnya. Nah, yang pertama itu adalah obat Matolax dengan indikasi yaitu penanganan jangka pendek untuk nyeri akut sedang sampai dengan berat. Nah, untuk kontraindikasinya yaitu tukak peptik aktif atau perdarahan atau perforasi GI yang belum lama terjadi. Kemudian gangguan fungsi ginjal berat atau yang memiliki resiko tinggi gagal ginjal, penyakit cerebrovaskuler, diabetes hemoragik, OP dengan risiko tinggi perdarahan atau hemostatis incomplete, diduga terjadi perdarahan cerebrovaskuler, gangguan ginjal sedang atau berat, dan hipovolemia. Kemudian dosisnya yaitu 10-30 mg tiap 4-5 jam. Maksimal sehari itu 90
mg. Kemudian efek sampingnya yaitu ulkus gastrointestinal, berdarah, perforasi, kantuk, ruam, bronkospasme, hipotensi, kegilaan, mulut kering, dan demam. Kemudian obat yang kedua adalah fentanyl, yaitu dengan indikasi untuk premedikasi bedah, untuk anestesi umum, dan untuk analgesia. Kemudian kontraindikasinya yaitu pasien non toleran opioid, tata laksana nyeri akut seperti migrain atau sakit kepala lainnya, kemudian depresi pernafasan akut atau berat, penyakit paru obstruktif, dan ileus paralitik. Kemudian dosisnya yaitu para medikasi 100 mikrogram secara IM 30 sampai 60 sebelum OP. Kemudian efek samping yang bisa terjadi yaitu sesak nafas, irama jantung melambat, otot kaku, pusing, gangguan penglihatan, mual dan muntah, gatal, berkeringat, dan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian obat yang ketiga adalah Dolgesic. Indikasinya yaitu nyeri akut dan kronis berat, nyeri pasca operasi. Dan kemudian kontraindikasinya yaitu ketergantungan obat dan opiat, hipersensitif terhadap tramadol atau opiat, sedang mendapat terapi penghambat MAO, intoksikasi akut dengan alkohol, hipnotik, analgesik, atau obat yang mempengaruhi SSP. Kemudian dosisnya yaitu dosis tunggal untuk dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun, yaitu 1 AMP atau 100 mg IM disuntikkan perlahan-lahan, maksimal 4 AMP. Dan untuk anak-anak yaitu usia 1 tahun yaitu 1 sampai 2 mg per berat badan kilogram. Kemudian efek samping yang ditimbulkan yaitu rasa pusing, sedasi, rasa lelah, sakit kepala, pruritus, berkeringat, ruam kulit, mulut kering, mual, muntah, dispepsia, dan obstipasi. Kemudian obat yang keempat adalah Neurex, dengan indikasi yaitu mengatasi nyeri berat akut dan kronis seperti pada kedaan, penyakit rematik, sakit kepala, sakit gigi, atau adanya tumor, nyeri setelah kecelakaan atau sehabis operasi. Dan untuk mengatasi nyeri yang disebabkan oleh kejang otot akut dan kronis seperti pada kejang otot atau spasme otot, gangguan pada aliran normal isi usus panjang traktus intestinal atau kolik pada saluran pencernaan, saluran empedu ginjal, dan saluran kemih bagian bawah. Kemudian untuk kontraindikasi yaitu hipersensitif terhadap metamizole, derivat pirazolone, dan komponen obat lainnya. Wanita hamil, ibu nyusui, penderita dengan tekanan darah sistolik kurang dari 100 mili kurang dari 100. Kemudian dosisnya yaitu dewasa dan anak-anak di atas 15 tahun yaitu 2-5 ml IV atau IM, tidak melebihi 10 ml. Kemudian efek samping yang ditimbulkan yaitu reaksi alergi berat yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan kematian atau shock anafilaksis. Kemudian shock, penyakit kelainan darah atau diskresia darah, kemudian bengkak pada wajah, gatal, peningkatan detak jantung, dan sensitisasi rasa dingin di sekitar tangan. Dan Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih telah menyimak video dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sukses.